Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan penyuluhan dengan tema penggunaan pupuk kandang dalam penerapan pertanian organik. Mohon izin Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, izin memperkenalkan saya Nandara Maningtyas yang bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan ini. Tugas saya adalah membantu kelancaran jalannya penyuluhan, sekaligus memastikan Bapak dan Ibu peserta dapat berpartisipasi aktif dan mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan ini. Adapun tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada Bapak dan Ibu petani dalam mengelola dan memanfaatkan pupuk kandang secara efektif guna mendukung praktik pertanian organik yang berkelanjutan. Kegiatan ini penyuluhan kita akan berlangsung selama 30 menit. Dalam rincian yaitu yang pertama pendahuluan yang telah saya lakukan tadi, dan yang kedua adalah pemaparan materi. Nah, untuk pemaparan materi ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang manfaat pupuk kandang, teknik pengolahannya, dan penerapan dalam sistem pertanian organik. Dan yang sesi terakhir adalah diskusi. Bapak dan Ibu peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, atau berbagi pengalaman yang relevan dengan topik yang akan saya bahas. Saya akan membantu mengelola sesi diskusi, nanti akan memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke dalam topiknya. Pertanian organik mengutamakan penggunaan lahan alami untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ekosistem. Pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pertanian organik. Selain menyediakan unsur hara penting bagi tanaman, pupuk kandang juga membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan mikroorganisme tanah, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang menjadikan solusi ramah lingkungan untuk pertanian berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya, yaitu pengertian pertanian organik dan pupuk kandang. Pertanian organik itu apa sih? Pertanian organik adalah pendekatan pertanian yang mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan tanaman, dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Nah, salah satu komponen utama dalam sistem ini adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak seperti sapi, kambing, ayam, atau kerbau. Pupuk kandang memiliki peran penting sebagai sumber hara alami seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Selain menjadi penyedia nutrisi, penggunaan pupuk kandang memberikan manfaat tambahan seperti membantu memperbaiki struktur tanah, terus juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam dekomposisi sehingga tanah menjadi lebih subur dan sehat secara alami. Penggunaan pupuk kandang juga dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Dengan demikian, pupuk kandang menjadi solusi tepat dalam mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan pupuk kandang, petani dapat menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang dan juga menghasilkan produk pertanian yang sehat dan turut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Untuk slide selanjutnya nih, yang lebih dalam mengenai presentasi yang akan saya paparkan, yaitu manfaat pupuk kandang dalam pertanian organik. Yang pertama, memperbaiki struktur tanah. Nah, pupuk kandang dapat memperbaiki struktur tanah menjadi tanah lebih gembur dan mudah diolah. Terus membantu meningkatkan porositas tanah sehingga air dan udara dapat mengalir dengan baik, dan juga tanah yang memiliki struktur baik memudahkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi. Yang itu menambah nutrisi tanah. Nah, menambah nutrisi tanah ini, pupuk kandang mengandung seperti unsur nitrogen, fosfor, kalium yang mendukung pertumbuhan tanaman, yang juga menyediakan nutrisi alami yang dibutuhkan tanaman dalam jangka panjang, dan juga membantu mengembalikan kesuburan tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia. Yang keempat yaitu ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini seperti tidak mencemari lingkungan dan juga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintesis, dan juga mendukung konsep pertanian berkelanjutan yang aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Nah, pupuk kandang ini mendorong perkembangan mikroorganisme tanah seperti bakteri,
cacing, dan jamur yang berperan sebagai proses dekomposisi. Dan yang kedua yaitu mikroorganisme membantu menyuplai nutrisi tambah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan tanah yang aktif secara biologi cenderung lebih subur dan mendukung pertanian produktivitas tanaman. Untuk slide selanjutnya yaitu cara pengolahan pupuk kandang. Yang pertama, pengumpulan bahan. Nah, untuk fermentasi pematangan ini, pilih kotoran ternak yang sudah tercampur oleh sisa makanan atau serasa tanaman. Masukkan kotoran ke dalam wadah tertutup atau tumpukan, tambahkan aktivator seperti mol dan biarkan selama 2 hingga 4 minggu untuk proses fermentasi. Nah, pupuk siap digunakan jika warnanya gelap, tidak berbau, dan teksturnya gembur. Selanjutnya ada cara teknik atau pengaplikasian pupuk kandang. Yang pertama, teknik dengan aplikasi langsung. Nah, pupuk kandang diaplikasikan langsung ke lahan sebelum masa tanam dimulai. Caranya adalah dengan menebarkan pupuk secara merata di permukaan tanah dan membiarkannya selama 1 hingga 2 minggu agar nutrisi terserap sempurna ke dalam tanah. Nah, aplikasi ini bermanfaat nih untuk mempersiapkan lahan tanam, meningkatkan kesuburan tanah, dan memperbaiki struktur tanah. Yang teknik kedua yaitu pemupukan tanaman atau pada saat masa tanam. Nah, pupuk kandang diberikan ketika tanaman sudah mulai tumbuh, biasanya ini pada usia 2-4 minggu setelah tanam. Pupuk diaplikasikan di sekitar pangkal tanaman seperti kocor atau tabur agar mudah diserap oleh akar. Teknik ini bermanfaat untuk menyediakan nutrisi tambahan yang dibutuhkan tanaman selama fase pertumbuhan vegetatif dan generatif. Dan yang terakhir yaitu sebagai pupuk dasar atau pada saat pengolahan tanah, jadi sebelum bertanam. Pupuk kandang dicampurkan ke dalam tanah saat proses pengolahan lahan atau sebelum penanaman. Nah, pupuk ini diaduk bersama tanah menggunakan alat seperti cangkul dan atau traktor sehingga nutrisi lebih merata. Dan juga teknik ini membantu memperbaiki struktur tanah, menambah kandungan bahan organik, dan menyiapkan tanah yang subur untuk ditanami. Slide selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan pada saat penggunaan pupuk kandang. Hal yang harus diperhatikan yang pertama, jaga kebersihan proses pengolahan. Nah, kebersihan dalam proses pengolahan pupuk ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi patogen seperti bakteri E. coli dan Salmonella yang dapat membahayakan tanaman maupun manusia. Yang kedua yaitu sesuaikan dosis pupuk dengan jenis tanaman dan kondisi lahan. Nah, setiap jenis tanaman yang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda dan kondisi tanah mempengaruhi efektivitas pupuk kandang. Dan yang terakhir yaitu hindari penggunaan pupuk kandang yang belum matang. Nah, kenapa itu? Karena pupuk kandang yang belum matang belum melalui proses fermentasi sempurna masih mengandung mikroorganisme, patogen, dan gas berbahaya seperti amonia. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yaitu langkah aman penggunaan pupuk kandang ini poin utamanya. Yang pertama nih, atasi keterbatasan pasar produk regeneratif melalui edukasi dan jaringan pemasaran. Juga, jaga kebersihan proses pengolahan untuk mencegah kontaminasi pada patogen. Dan yang ketiga, sesuaikan dosis pupuk berdasarkan jenis tanaman dan kondisi lahan. Yang keempat, pastikan nih pupuk kandang sudah matang sebelum diaplikasikan. Juga dengan memperhatikan hal tersebut, penggunaan pupuk kandang yang akan memberikan hasil yang optimal, menjaga kesehatan tanaman, serta mendukung praktik pertanian organik yang berkelanjutan. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya berikan. Apakah dari Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan yang bisa mungkin berbagi pengalaman nih kepada Bapak dan Ibu lainnya? Baik, jika tidak ada, saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani yang sudah mendengarkan penyuluhan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan selalu terrealisasikan dengan baik, dan juga Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar nih, apa sih bagaimana sih manfaat pupuk kandang itu, apakah bagus buat pertanian atau buat lahan-lahan Bapak dan Ibu. Dan untuk yang ingin meminta materi bahan akan saya lampirkan di YouTube saya, dan nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses link YouTube saya yang sudah saya berikan nanti. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Dan dari saya mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang sekiranya tidak mengenakan kepada Bapak dan Ibu. Saya tutup ya Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.